Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا آمين يا رب العالمين. Mengawali acara subuh di Masjid An-Nur RT 8 Kelurahan Dalang Lidang Madinah, kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang kita terima dari Allah 24 jam. Kita menerima nikmat 24 jam. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bernapas, nikmat oksigen, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat fisik, nikmat rohani, nikmat jasmani, nikmat materi, material, nikmat spiritual, nikmat kerohanian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Tapi kita disuruh juga memujinya, karena Allah itu suka dipuji. Kalau kita memuji Allah berarti kita bersyukur dengan lidah dan hati insyaallah. Dan fisik juga. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan bertambah. Orang rajin membaca Alhamdulillah akan ditambah nikmat untuknya. Orang yang malas membaca Alhamdulillah mungkin dia akan terblokir dari nikmat yang banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terblok ya. Kata orang Indonesia terblokir. Kalau di Malaysia terblok, terdinding, terhijab. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW sebagai panutan kita ya, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita. Kita masih bersama judul azan, tentang azan. Kita kemukakan kemarin gagasan Abdullah bin Abbas, anak pamannya Rasulullah yang dididik Rasulullah dari kecil, yang banyak menjadi rujukan orang dalam bidang tafsir dan hadis. Terkenal pakar, ahli dalam bidang tafsir. Di dalam mentafsirkan azan kemarin sudah dibilang Allahu Akbar itu ada dua makna. Ada makna tersurat, ada tersirat. Ada letter lex itu tersurat, kata Indonesia letter lex, kata Malaysia literal. Kita ambil dari Belanda, mereka ambil dari Inggris. Ada makna letter lex, makna literal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Azan itu tidak berhenti itu 24 jam. Di bumi ini azan dikumandangkan 24 jam, silih berganti. Di sini azan subuh, di sana azan zuhur, di sana azan asar, maghrib, isya. 24 jam azan seluruh bola dunia ini. Tidak berhenti suara azan 24 jam di dunia ini. Jadi kalau kita mendengar suara azan itu, oh ini panggilan Allah ini. Seluruh alam dipanggil sama Allah. Kita subuh Indonesia, Malaysia lebih awal subuhnya, Brunei lebih awal lagi. Makin ke timur makin cepat waktunya, makin ke barat makin lambat. Kita subuh di sana zuhur, di sananya lagi asar. Azan ini seruan ilahi yang terus menerus 24 jam di atas bumi ini. Supaya kita tahu bahwa oh Allah Maha Besar. Tidak ada yang agung yang besar, hanyalah Allah. Bangga kita kalau kita menyahut panggilan azan. Ya Allah, saya menyahut panggilan ya Allah.
Seluruh alam mendengar panggilanmu. Di seluruh alam azan berkumandang, ya Allah. Saya tidak mau tidur, ya Allah. Tidak mungkinlah saya tidur, ya Allah. Subhanallah. Sudah disebutkan sebelum ini kata-kata ulama, lau arafan nas azamatullah lama asauhu, katanya. Kalau manusia itu arif, tahu, insaf, sadar akan keagungan dan kebesaran Allah, tidak mungkin tidak patuh. Kenapa mereka tak patuh? Tidak tahu dia. Ataupun pengetahuannya di kulit saja, ataupun kulit pun tidak ada, kulit ilmu pun tidak ada. La ilaha illallah. Itu maka Abdullah bin Abbas mengatakan makna Allahu Akbar itu apa katanya? Subhanallah. Katanya di sini makna azan itu, wahai manusia, kata, ya masyaghil, wahai manusia masih sibuk. Kalau pagi sibuk tidur, kalau siang sibuk kerja, kalau sore sibuk dengan senjanya pula, sibuk melulu. Ya masyaghil, wahai manusia yang masih sibuk, busy, sibuk. Tatafarraqu lil azan, konsentrasilah untuk menyahut azan ini. Tinggalkanlah kesibukan Anda dulu. Tinggalkan kesibukan Anda dulu. Tatafarraqu, konsentrasilah lil azan. Wa'rihu al-abdan, berilah keselesaan, kerehatan kepada badan Anda ini. Orang dulu bila mendengar azan mereka happy. Bila mendengar azan mereka teringat hari kiamat. Dengar azan teringat hari kiamat. Karena manusia akan disuruh berkumpul dengan panggilan nanti di sana, panggilan Allah. Allah akan memanggil nanti di sana. Dengar azan teringat hari kiamat. Itu maka dikatakan dalam satu hadis lain, siapa yang gembira mendengar azan, happy mendengar azan, happy waktu berbangkit nanti. Happy mendengar azan, happy waktu berbangkit. Gembira mendengar azan, riang gembira waktu azan berkumandang, akan riang waktu nak keluar dari kubur menuju padang mahsyar. Kata Abdul bin Abbas, wahai mereka yang masih sibuk, tumpukanlah perhatianmu kepada azan. Tatafarraqu lil azan wa arihul abdan, berilah kerehatan, keselesaan kepada badanmu. Wa taqaddamu, tampillah, majulah, li khairi a'malikum, majulah melaksanakan amal kamu yang paling baik, itu salat nanti ya. Nah, itu masuk Allahu Akbar. Kemudian kita beralih kepada asyhadu an la ilaha illallah. Kemarin sudah dibicarakan Allahu Akbar. Sekarang asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku yakin, aku meyakini, aku mengimani. Bersaksi itu mengakui, meyakini, mengimani. Aku yakin, aku beriman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Allah tadi maha agung. Dalam Allahu Akbar, Allah maha agung, tiada ilah selain Allah. Hanyalah Allah satu-satunya al-ilah al-ma'bud, al-wajibul wujud, al-zat al-wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya, eksistensinya, keberadaannya wajib. Wujudnya kita tidak wajib. Nah, ini dalam ilmu akidah, ilmu tauhid ya. Wujud kita ini harus, wujud Allah wajib. Nah, ini belajar ilmu tauhid. Apa yang dikatakan wajib dalam ilmu tauhid? Yang wajib dalam ilmu tauhid yang tak mungkin tak ada. Ma la yuqalu adamu. Nah, ini belajar kaidah ini. Yang tidak masuk akal tidak ada. Kalau kita bisa ada, bisa tak ada. Bisa hidup, bisa mati, bisa lenyap. Kalau Allah wajibul wujud, al-zat
al-wajib. Wujudnya wajib. Kan dia yang kontrol alam ini. Dia jaga alam ini. Rabbul Alamin. Yang menjadikan, yang mengurus, yang mengatur. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Kita baca sesudah salat ya. Siang dan malam itu Allah mengaturnya. Jadi wujudnya Allah itu wajib. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada disembah yang wujud, yang benar, yang betul hanyalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi engkaulah Tuhan yang wajib, wujudnya yang wajib disembah. Katanya di sini maksudnya anna jami'a man fis samawati wal ard minal khalaiq la yashhadu li indallah yaumil qiyamah anni qad da'atukum. Ini maksudnya. Maksud asyhadu an la ilaha, aku sudah memanggil semua alam ini. Dan alam ini akan bersaksi nanti. Kemarin kita sudah baca hadisnya. Semua makhluk yang mendengar suara muazin itu, semua liputan suaranya itu, kata Ustaz kita kemarin sampai ke Sabajur sana, katanya didengar liputan azan dari Masjid An-Nur sampai ke Masjid Agung. Semuanya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Makin luas liputan suara azannya, makin banyak yang menyaksikan, menyokong. Asyhadu an la ilaha illallah. Bana mai ning batang aram diri. Betul lah itu kata batang kelapa itu. Betul lah itu kata batang rambutan itu. Batang mangga itu. Kata pokok itu, kata batu, kata tanah, kata air. Karena memang tiada ilah selain Allah. Subhanallah. Anna jami'a man fis samawati wa man fil ard. Semua penghuni langit dan penghuni bumi minal khalaiq, semua makhluk la yashhadu li, akan bersaksi untuk muadzin indallah, pada sisi Allah di hari kiamat nanti. Anni qad da'autukum, bahwa aku sudah mengajak kalian. Aku sudah mengajak kalian, menyuruh kalian untuk bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Indahnya suara azannya didengar, disahut, direspon oleh semua makhluk. Manusia saja yang ada yang merespon, ada yang tidak. Kalau makhluk semua merespon, karena semua bertasbih memuji Allah. Semua makhluk bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semua makhluk bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak paham tasbihnya mereka. Ayat dalam surah Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk bertasbih memuji Allah, tetapi kamu tidak paham tasbihnya. Ayat 44 surah Al-Isra. Semua bertasbih. Kata Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain, tasbihnya makhluk ini subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Simpel tasbihnya. Itu juga tasbih malaikat memikul arash. Dalam hadis sahih dikatakan, siapa membaca tasbih subhanallah bihamdi di pagi hari 100, Allah akan mengampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Siapa yang bertasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kami coba dengan anak-anak di pondok Darul Ikhlas, 2 menit saja dapat 100. Bapak dari sini ke rumah dapat 100. Apalagi bapak yang jauh rumahnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 100 kali di pagi hari atau sore hari
diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Artinya bersih dari dosanya nanti. Nah, kalau siapa yang menekuni tasbih ini pagi 100, sore 100, tidak ada orang yang mengimbangi, mengatasi amalnya nanti di akhirat. Dia yang paling top. 100 pagi, 100 sore. Hadis itu ada banyak ya. Satu hadis mengatakan bertasbihlah 100, dosa akan hanyut walaupun sebanyak buih di laut. Buih di laut itu setiap saat bertukar tuh. Karena setiap saat ada ombak, ada hempasan ombak, ada buih, kemudian buih baru lagi. Artinya sebanyak manapun dosa kita, Allah akan mengampunkan dosa dengan berkat tasbih. Jadi semua makhluk bertasbih, kalau mereka mendengar azan, mereka membenarkan, bersaksi nanti di hadapan Allah. Kalau kita mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Kata Abdullah bin Abbas, semua makhluk di bumi dan di langit bersaksi untuk muadzin nanti di hadapan Allah bahwa muadzin sudah memanggil orang ke rumah Allah. Manusia tak dengar, manusia tak mengerti. Pokok-pokok makhluk serangga faham bahasa muadzin itu. Dan nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa katanya la yashhadu li 'indallahi yaumal qiyamah anni qad da'autukum. Semua makhluk akan bersaksi nanti di hadapan Allah, aku telah memanggilmu. Muazin telah memanggil komunitas yang berhampiran, terutamanya memanggil untuk datang ke rumah Allah. Itu maknanya kata Abdullah bin Abbas, makna asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kita lanjutkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Satu-satu dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya jangan lagi kerja lagi. Ayo ke masjid. Itu artinya tinggalkanlah kesibukanmu. Itu maka orang dulu, zaman orang-orang saleh zaman dulu, kalau mereka sedang bertukang, kalau palunya sedang dinaikkan ke atas, tidak berani menjatuhkan palunya. Stop tuh. Allahu Akbar, tidak turun lagi palunya. Kata Malaysia, tukul, pemukul. Kalau mereka bertukang, begitulah ya. Kalau kita naik kendaraan, cepat-cepatlah mampir di masjid yang terdekat. Yang paling baik kita selalu berwudu. Di mana ada waktu kita mampir, sudah siap untuk wudu. Tidak lagi kalang kabut berwudu lagi. Nanti kalau dia tak berwudu, terlambat takbiratul ihramnya karena terlambat di kamar mandi, rugi besar. Nah, ataupun kita berwudu sebelum waktu, ataupun kita mengekali wudu, maka untungnya kalau kita bisa mengekali wudu atau wudu sebelum waktu, pas masuk waktu kita sudah siap. Nah, jangan tunggu azan dulu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.